Hai semuanya, welcome para pejuang kripto, welcome to Doc Sans Official Channel. Oke, mari kita bahas. Bybit kena hack, kripto rungkat. Ini kejadian yang baru kemarin ya guys ya, melanda market kripto dan mengakibatkan dampak parah. Ya, sebelumnya berbagai informasi yang disampaikan di sini merupakan analisa internal pribadi, bukan acuan dalam investasi atau ajakan menjual maupun membeli. Ya, ini terdapat bearish news ya guys ya. Oke, yang pertama adalah Bybit hack. Jadi Ben Cho ya, selaku dari CEO-nya Bybit, itu juga mengaku telah kehilangan ETH di walletnya, salah satu cold wallet ya, ETH Multisig Cold Wallet, just made a transfer to our warm wallet about 1 hour ago, dan bla 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 bla. Kemudian Bybit juga solvent even if this hack loss is not recover, all of client asset are 1-1 back, we can cover the loss. Jadi walaupun ini nanti nggak terpecahkan gitu ya, pihak Bybit bakal mendanai kembali kayak gitu, bakalan mengembalikan aset yang loss tadi atau yang kehilangan aset tadi. Oke, kemarin itu langsung berdarah ya guys ya, sampai sekarang pun itu masih berdarah. Yang merah itu buahnya hampir semuanya, yang hijau juga beberapa ya. Termasuk IP kemarin lagi naik tinggi banget IP ya. Kemudian Kaito juga, Kaito kemarin padahal mau break all time high-nya, langsung jebol ke bawah sampai sekarang ya. Jadi yang hijau cuman BGB, ENA sama Maker ya guys ya. Itu semua di kanan itu ya, bisa terlihat ini merah semua. Ya, di sini dari S-Crypto ya, breaking. Jadi siapa sih yang ngehack? Ternyata udah ketahuan yang ngehack adalah North Korea atau Korea Utara, Lazarus Group. Jadi Lazarus Group is responsible atau bertanggung jawab atas kerugian 1,46 billion Bybit ETH hack. Jadi yang dihack itu cuman ETH-nya aja guys, gitu. Kayak ya sial banget sih ETH ini. ETH mau break up gitu ya, mau breakout itu langsung kena hantam. Mau breakout kena hantam terus dia. Oke, terus habis gitu tiba-tiba ya pemerintahannya ini Kim Jong Un ini itu dia tiba-tiba mengumumkan bahkan ETH-nya mau dijadikan strategic reserve untuk negaranya. Ini gila banget sih. Gak tahu ya ini bakalan dikembalikan apa enggak ya. Yang jelas untuk sekarang marketnya ini sudah mulai stabil guys, gitu ya. Oke, nextnya di sini juga ada berita bearish ya. Berita bearishnya apa? Yaitu breaking ya. Sources atau suatu sumber mengatakan Hayden Davis mastermind behind 100 miliar crypto scam. Jadi ini yang developernya ya, atau yang otaknya dari token Libra itu ditemukan meninggal guys, gitu ya. Entah itu meninggal bunuh diri ya, atau dia ya nggak tahu ya, entah itu dia dibunuh ya, kayak gitu. Kalian tahu sendiri kan ini siapa musuhnya? Musuhnya presiden ya, presiden Argentina gitu ya. Makanya sangat bahaya sekali di dunia kripto ini kalau misalkan mau scam ya. Scamnya tuh bisa mendapatkan uang banyak guys, dapatkan uang banyak banget. Cuman ya itu resikonya tuh juga gede ya. Hayden Davis ya, dia kelahiran tahun 2002 guys. Bayangkan umurnya masih berapa itu guys? Masih 23. Oke, ini dari Crypto First Republic. Hayden Mark Davis, pendiri Kelsier Venture dan otak di balik token Libra, dilaporkan meninggal dunia gitu ya. Beberapa postingan mengklaim ia meninggal karena bunuh diri dengan luka tembak di dada. Di tengah tekanan dari skandal penipuan lebih dari 100 juta dolar ya yang melibatkan Libra. Token ini juga sempat dipromosikan oleh Presiden Argentina Javier Milei sebelum anjlok drastis. Namun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi ya. Yaitu kalau misalkan kripto itu mesti kayak gitu ya. Kalau ada apa-apa tokoh yes mending pasti ada yang dikorbankan guys. Oke, ini juga berita sangat bearish ya dari pasar saham Amerika. Kenapa kok kita bahas pasar saham Amerika? Karena berkaitan guys. Kalau misalkan pasar saham Amerika itu anjlok, pastinya untuk pasar kripto juga anjlok. Jadi kemarin itu pasar saham US ya, dia anjlok duluan, kemudian baru disusul oleh market kripto. Oke, jadi di sini terlihat Nvidia, Google, Meta gitu, ini agak parah ya guys ya.
Itu kemudian S&P turun 1,71%, kemudian Dow Jones, indeks Dow Jones itu minus 1,69 ya. Nasdaq minus 2,20%. Oke, ini juga berita buruk ya bagi industri kripto ya. Oke, tadi sudah kita bicarakan bearish news. Sekarang bullish newsnya apa gitu ya. Oke, yang pertama ini sangat masif banget ya guys ya. M1 money supply Cina itu naik tinggi banget guys. Bayangin dari 64 triliun ya langsung ke 112,45 triliun ya. Naik 2x guys. M1 money supply Cina. Apa sih M1 money supply Cina itu? Bagi kalian yang belum tahu, ini bakalan aku jelasin ya. Ya, peningkatan M1 money supply di Cina yang mencerminkan jumlah uang beredar dalam bentuk uang tunai dan simpanan giro dapat memiliki beberapa dampak ekonomi yang berpotensi mempengaruhi Bitcoin dan aset lainnya. Jadi uang yang beredar di dalam pasar ini itu lagi melimpah guys. Itu kenapa? Karena seret ekonominya ya. Gitu. Oke, dampaknya apa sih peningkatan M1 China ini? Yang pertama adalah likuiditas yang lebih tinggi. Peningkatan M1 menunjukkan lebih banyak uang yang beredar di ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan perusahaan. Oke, kemudian yang kedua adalah cari aset pelindung nilai. Jadi orang itu cari aset pelindung nilai ya. Karena suplai uangnya banyak, pasti kan terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi pasti mata uangnya juga nilainya semakin turun guys. Makanya banyak orang itu melihat kondisi inflasi tinggi, investor bakalan mencari aset pelindung nilai ya. Pelindung nilai seperti Bitcoin ataupun emas gitu ya. Jadi ini adalah dampak positif ke market kripto dan aset berisiko lainnya. Oke. Kemudian potensi positifnya apa? Yang pertama adalah kapital ya atau uang ya. Itu mengalir ke aset alternatif. Jika investor Cina khawatir akan inflasi atau depresiasi yuan, mereka mungkin akan mencari aset alternatif seperti Bitcoin ya guys ya. Kemarin ini M1 money supply Cina ini tuh ada sebelum beritanya yang Bybit tadi itu langsung naik kenceng guys. Bisa ke 89 atau 90 ya kemarin ya bahkan ya. 90k untuk BTC. Oke, dampak global jika ada peningkatan M1 China berdampak pada kenaikan harga aset global, Bitcoin bisa ikut terdorong sebagai aset yang lebih beresiko ya, lebih beresiko. Beresiko tapi juga gainnya juga lebih paling tinggi ya. Oke, kemudian potensi negatifnya apa? Regulasi ketat di China. Jadi emang di China ini nggak boleh ya untuk kripto ya. Tapi untuk pemerintahan yang sekarang, aku yakin bahkan akan melonggarkan transaksi kripto di sana. Ya, jadi regulasi ketat di China, pemerintah China masih membatasi transaksi kripto, sehingga kenaikan M1 tidak serta-merta berarti lebih banyak investasi ke Bitcoin dari China. Tapi aku nggak percaya berita ini ya guys ya. Tuh, pasti mereka itu walaupun nggak boleh, itu pasti bakalan transaksi kripto secara diam-diam. Oke, ini lagi ada berita ya yang sangat bullish ya. Di sini dari Treasury ya, Treasury.gov ya, via Treasury.gov. Ini situs resminya ya, newsnya itu quantitative tightening ya, atau memperketat suku bunga itu akan end ya, yang ini ya, akan end di Juni ataupun Juli 2025. Kalau misalkan QT-nya tuh dihilangkan guys, pasti itu membuat pasokan likuiditas Amerika itu pasti bakalan naik. Jadi kalau aku prediksi ya di sini guys untuk bull run-nya 2025 yang betulan itu di sini setelah Juni ataupun Juli gitu ya. Ini berdasarkan Federal Reserve SOMA portofolio ya. Cuman juga ada ya yang memprediksi itu QT-nya itu akan berakhir di Q1 2026 gitu ya. Jadi kita harapkan di 2025 ya. Karena di sini juga udah Trump itu juga udah pengen banget untuk cetak uang ya guys ya, karena negaranya itu juga butuh uang guys, karena udah kering likuiditasnya di pasar. Oke, jadi ini sangat super bullish banget untuk market crypto. Jadi tadi ada bearish, ada bullishnya gitu ya. Jadi kalau aku menurutku pribadi ya, dari Februari sampai Mei ini kita DCA aja guys kayak gitu, sideways, bakalan cenderung sideways dan cenderung turun, apalagi nanti di bulan Mei ya. Jadi kita harus berhati-hati.
Ya, di sini ada token yang dibeli ya by Smart Money 24 jam yang lalu. Seperti biasa ya via Stockchain, itu adalah Michi ya. Michi, Popcat, Anon, Snay, Fartcoin, Doge AI, Jelly Jelly, DBR dan lain sebagainya ya. Michi ya. Di sini ada Michi, ada Popcat. Tapi kalau biasanya aku sudah sudah analisa, itu mereka pasti buang lagi besoknya kayak gitu. Ya, kalau ini yang token yang dijual ya, yang paling banyak yang pertama adalah FWOC, kemudian Griffin, JLP, WBTC, CAR, UFD, Sport dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan dijual kayak gini udah jangan dibeli gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi diakumulasi seperti ini, ada kemungkinan naik dalam jangka waktu dekat. Ya, ini nextnya aku bakalan bahas IP ya, IP dan Kaito ya sebagai AI seperti itu. Ini tadi sebenarnya mau bahas tapi lebih pengen bahas yang Bybit itu ya guys ya. Ya seperti itu, kemungkinan besok akan aku upload ya untuk IP dan Kaito. Ya, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa di subscribe dan share. Terus kalau mau tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar. Oke, ingat ya, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya itu karma, kalau di akhirat namanya itu dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. Bye-bye.